Diklik dot it-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran nggak? Kedengar, Pak. Ya. Hari ini sengaja Bapak mengundang kalian untuk mengikuti kuliah secara Zoom. Pertama untuk mengganti mata kuliah yang kemarin tidak masuk di hari Minggu. Jadi kewajiban Bapak untuk tetap tampil walaupun dengan Zoom meeting, mohon untuk diikuti dengan sebaik-baiknya. Oke, pertemuan ini akan kita bahas tentang bagaimana caranya kalian untuk membuat sebuah penelitian skripsi dengan membuat proposal penelitian. Tapi Bapak akan membedah sebuah skripsi yang sering Bapak tampilkan pada saat Bapak mengajar kelas kalian. Ya, kalian bisa lihat tampilan share screen ini. Ini ada beberapa skripsi yang menurut Bapak bisa dijadikan sebagai bahan untuk kalian melakukan penelitian skripsi ke depan. Ya. Contoh-contoh yang akan Bapak sampaikan ini adalah contoh-contoh penelitian kuantitatif, ya, supaya kalian tidak kemana-mana. Namun cek Bapak kalian bisa mengkaji tentang kuantitatif, kenapa tidak mending kuantitatif, ya. Di sini ada judulnya yang pertama tentang ini nih, pengaruh kualitas produk dan harga terhadap minat beli konsumen. Nah, ini 3 variabel, ya. Pertama kualitas produk, yang kedua harga, itu X1, X2, Y-nya adalah minat beli konsumen, gitu. Kemudian judul kedua ini, pengaruh motivasi menghindari riba, itu variabel pertama X1, dan pengetahuan produk perbankan syariah, itu X2, terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Muamalah Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur. Nah, ini 2 contoh penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah, termasuk ini. Kalau ini judulnya ini kualitatif. Peran Baitul Mal wa Tamwil Taman Indah dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Kecamatan Baitus Salam. Nah, Bapak tidak akan bahas yang ketiga ini karena ini kualitatif. Bapak akan bahas tentang yang kuantitatif saja dulu. Kalian harus ingat bahwa dalam penelitian kuantitatif, judulnya saja itu sudah terlihat judul kuantitatif. Kalau ditanya, Pak, judul kuantitatif itu yang kayak gimana-gimana aja? Ya, yang paling gampang itu judulnya diberikan contoh begini. Bapak berikan sebuah ilustrasi di Word, ya, supaya kalian bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Di kuantitatif itu judul itu bisa asosiatif, bisa komparatif, atau bisa juga deskriptif. Ya. Untuk yang kuantitatif, yang sifatnya asosiatif atau hubungan, itu seperti halnya yang ini. Pengaruh kualitas produk dan harga itu 2 variabel terhadap minat beli. Nah, jadi kalau kemudian kita coba terjemahkan begini. Kalau yang asosiatif itu ada pengaruh. Ini kalau diperbesar, semoga kelihatan ya. Pengaruh bla 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 bla, yang itu adalah X1. Dan pengaruh bla 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 adalah X2 terhadap, nah ini, bla 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 bla, itu Y. Ini, ya. Ini kalau diperkecil jadi begini dah. Nih, ya. Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nih, seperti contoh judul yang ini. Yang pengaruh motivasi. Nah, ini Bapak berikan contohnya.
Nih, ini contohnya. Pengaruh menghindari motivasi riba, ini berarti X1, Bapak berikan ciri warna ini. Dan pengetahuan produk perbankan syariah, ini X2. Nah, terhadap keputusan menjadi nasabah bla bla bla, ini Y. Dari sini saja udah ketemu. Nah, pasti ada pertanyaan. Pak, saya pengen tahu bagaimana cara mengetahui X1 dan X2 sehingga di sini muncul keputusan menjadi nasabah. Ini dari mana datangnya? Kan banyak Pak yang menjadi faktor pengaruh keputusan menjadi nasabah di bank muamalah itu. Nah, cara yang paling mudah, kamu bisa searching di sini, di Google Scholar. Google Scholar. Di Google Scholar, kamu cari di sini. Nah, kamu tulis di sini. Apa? Keputusan menjadi nasabah. Itu dulu. Kita klik coba. Kira-kira seberapa banyak? Tuh, kamu bisa cari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah, itu ternyata banyak sekali. Di sini malah judulnya faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah. Kamu bisa download ini. Nih, download. Ya. Ada lagi. Ternyata yang menjadi keputusan menjadi bank ini, menjadi nasabah bank, ini, Bapak cari dulu nih. Keputusan menjadi nasabah. Nah, ini untuk memudahkan di coding rupanya. Ternyata selain tadi pengetahuan tentang apa motivasi menghindari riba dan pengetahuan produk perbankan syariah, setelah kamu cari di Google Scholar, kamu dapati bahwa di sini ada penelitian pengaruh kualitas pelayanan dan produk pembiayaan terhadap minat dan keputusan menjadi nasabah. Oh, ternyata yang mempengaruhi keputusan jadi nasabah juga ada kualitas layanan dan produk pembiayaan. Nah, kan udah ketemu tuh. Berarti udah 4 tuh yang mempengaruhi faktor-faktor keputusan menjadi nasabah. Ada lagi. Di bawah lihat nih. Pengaruh pengetahuan konsumen mengenai bank perbankan syariah. Oh, ini mah sama kayak yang tadi. Pengetahuan konsumen mengenai pengetahuan konsumen tentang mengenal bank syariah. Ada lagi pengaruh produk dan promosi terhadap keputusan menjadi nasabah. Tuh ternyata di samping tadi yang tadi disebutkan dalam skripsi yang sudah ada, ternyata faktor lain yang menjadi ini adalah keputusan menjadi nasabah adalah pengaruh produk dan promosi. Lagi kan? Ada lagi. Tuh di sini lihat. Keputusan menjadi nasabah ternyata dipengaruhi oleh consumer knowledge, brand image, dan religiusitas dan lokasi. Ini bisa kalian download nih. Untuk kalian jadikan sebagai bahan penelitian, bahan-bahan kalian tuh. Keputusan menjadi nasabah. Nah, coding ya. Nanti kita lihat satu-satu materi artikelnya. Ini juga tadi belum di-download nih. Nah, kita lihat. Set. Kita coding. Keputusan menjadi nasabah. Di coding itu artinya diberikan kode supaya gampang untuk dicek. Ini juga sama di coding. Nah, semua yang Bapak download ini nanti bisa dijadikan sebagai materi bahan. Jadi nasabah. Tuh. Semua yang Bapak tadi ini di-download itu bisa diambil menjadi sumber. Jadi sumber itu banyak sebetulnya, ya. Apalagi sini ada. Oke, tadi sudah. Ini ada nih. Pengaruh tingkat pendidikan, pendapatan, motivasi dan promosi
terhadap keputusan menjadi nasabah di lembaga keuangan syariah. Ini pun kalian bisa download. Nah, nih kalau misalkan kamu download di sini. Ada lagi, pengaruh pengetahuan, religiusitas, promosi, dan tingkat pendapatan konsumen terhadap keputusan menjadi nasabah. Kamu download juga ini. Tuh. Kalau ini masuknya ke deskripsi ini ya. Keputusan menjadi nasabah. Tuh. Apalagi pengaruh pengetahuan dan kualitas pelayanan terhadap keputusan menjadi nasabah perbankan syariah. Nah, ini juga bisa jadi. Pokoknya semua yang ada hubungannya dengan keputusan menjadi nasabah, kalian download tuh. Itu. Keputusan menjadi nasabah. Pak, Bapak kan hanya download bagian Y-nya saja yang keputusan menjadi nasabah. Kalau yang lainnya bisa nggak? Bisa, Pak. Ya, bisa. Nih, bauran pemasaran dan pengaruhnya terhadap keputusan menjadi nasabah. Tuh, kalian bisa download juga ini. Ada lagi. Ini kita ini dulu ya, di coding dulu. Keputusan menjadi nasabah. Tuh. Di sini ada lagi bauran pemasaran tadi sudah. Perilaku konsumen dan pengaruhnya terhadap keputusan menjadi nasabah. Ini juga kita download. Tuh. Ini yang begini, ini kan baru kita baca judulnya doang. Ya. Belum kita membaca naskahnya satu persatu. Nah, dari naskah satu persatu nanti kita akan lihat bagaimana caranya kita membahas tentang keputusan menjadi nasabah pada bank syariah atau pada BMT. Di sini juga lihat tuh, kalian klik yang kedua nih, halaman kedua dari Google Scholar tadi. Ternyata di sini ada pengaruh karakteristik marketing syariah terhadap keputusan menjadi nasabah. Tuh, karakteristik marketing syariah. Kalian download juga, terus aja lakukan. Dari setelah itu kalian baca di sini nih. Tuh, Bapak sendiri barusan sudah download berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 naskah artikel sebagai bahan untuk mengetahui mendalami tentang keputusan menjadi nasabah bank. Jadi, kalau ditanya, Pak, yang tadi Bapak lakukan itu apa sih? Yang Bapak lakukan tadi adalah cara-cara supaya kalian mampu mendapatkan bahan yang didalami untuk tema materi penelitian kalian sendiri. Jadi yang tadi Bapak lakukan itu adalah untuk mendalami materi tentang keputusan nasabah menjadi nasabah. Customer menjadi nasabah di bank syariah. Ternyata banyak banget setelah dikaji, kita lihat satu persatu ya. Kita buka satu persatu. Nih, ini artikelnya. Faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi bank syariah. Wah, ini banyak lagi nih. Malah detail. Tinggal dibaca. Tuh. Banyak banget tuh. Itulah. Prinsipnya, cara-cara yang begitu yang dilakukan untuk memudahkan kalian melakukan penelitian. Banyak baca dulu, bahannya dulu yang dibaca. Jangan sekali-kali kamu ya hanya diam saja gitu, nggak melakukan tindakan yang lain, ya. Oke, dari itu dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Oh, alhamdulillah sudah paham. Walaupun kamunya bingung naon rek ditanyakan sebenarnya, tapi tenang naon lah. Tapi kaliannya nggak boleh bohong, ya. Izin bertanya, Pak. Boleh. Kan yang itu pengaruhnya X1. Terus yang Y-nya itu terhadap ya, Pak ya? Ya. Apakah
ada kata selain terhadap, kata penghubungnya? Kalau untuk yang berkaitan pengaruh itu harus dengan kata terhadap. Tetapi kalau hubungan itu pakai kata dengan. Ya, beda antara pengaruh terhadap hubungan dengan. Contoh, hubungan pengetahuan konsumen tentang produk dengan keputusan menjadi nasabah. Nah, itu kan kata penyambungnya hubungan, kemudian menggunakan kata dengan. Kalau pengaruh itu terhadap. Nggak boleh pengaruh dengan kata dengan, nggak boleh. Ya, oke. Demikian. Ada lagi? Izin bertanya, Pak, kalau yang awalnya analisis? Nah, kalau analisis, tinggal kembali ke pertanyaan. Kalau analisis itu mau kualitatif atau kuantitatif? Yang Bapak tahu, analisis rata-rata di kualitatif. Penggunaan kata analisis. Tapi kalau untuk kuantitatif, yang paling mudah untuk skripsi, ya gunakan kata pengaruh atau gunakan kata hubungan. Ada satu lagi yang kalian bisa dapatkan informasinya, yaitu tentang menggunakan perbandingan. Nah, kita lihat bagaimana skripsi-skripsi di kuantitatif ekonomi syariah terkait dengan perbandingan. Kita lihat di sini. Ini ya. Tinggal tulis saja. Skripsi perbandingan ekonomi syariah. Itu aja, nanti juga bakal muncul. Tuh. Lihat. Pak, di sini ada kata analisis tapi ada kata perbandingan. Gimana? Sebetulnya itu pleonasme bahasanya. Sebetulnya tanpa ada kata analisis pun yang namanya kuantitatif pasti ada analisisnya gitu. Ya. Jadi kalau Bapak sih tidak merekomendasi penggunaan kata analisis dalam penelitian, baik itu kualitatif atau kuantitatif. Sebenarnya ya, sebenarnya. Makanya di beberapa artikel jurnal ada yang melarang penggunaan kata analisis ketika menuliskan judul dalam artikel. Ini kalau ini skripsi masalahnya, jadi ada yang menggunakan kata itu. Coba kita lihat, ya. Ini kata perbandingan. Skripsi Ekosyar. Ekosyar. Bapak berikan kode Ratna. Nah, ini yang bikinnya Ratna. Nih, kita lihat di sini. Ini ada orang yang nulis skripsi judulnya Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional. Sebenarnya tanpa menggunakan kata analisis pun cukup judulnya Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional. Studi pada Bank Aman Syariah dan Bank Lampung KC Metro. Sebetulnya sudah selesai, tidak perlu kata analisis. Ini pasti kuantitatif karena tadi judulnya perbandingan. Lihat. Penjelasannya ada di sini. Kalau misalkan ternyata dia menggunakan kualitatif, berarti dia menggunakan naratif. Kalian tinggal baca saja di sini. Tuh. Baca di mana? Di abstrak. Baca di abstraknya. Oh, ternyata di sini jelasin. Tuh. Dia menggunakannya kualitatif. Jenis penelitiannya kualitatif. Jadi perbandingannya dia gunakan kata-kata perbandingan kualitatif. Oke. Sip. Ada lagi? Ada? Ada? Tapi sejauh ini yang Bapak sampaikan dipahami ya? Kalau mau ngambil ini kemana, ngambil di mana, dan lain-lain. Udah dipahami gitu ya? Nah, itu dulu sajalah untuk hari ini. Jadi nanti kita masuk ke tahap berikutnya, bagaimana cara menyusunnya. Karena membuat proposal itu tidak mudah. Perlu tahapan-tahapan yang betul-betul memerlukan bacaan-bacaan dulu dari kaliannya sendiri. Nggak bisa langsung, Pak Abdi hayang nyenu alus. Nggak bisa. Diajar heula.
Makanya diajar motor langsung bisa. Kan biasa labu heula dan lain-lain. Oke. Oke, demikian dulu untuk tahapan awal. Nanti untuk yang lainnya Bapak sampaikan di kelas ya. Kalau ada hal-hal lain silakan nanti ditanyakan. Terima kasih Rinaldi dan kawan-kawan. Tolong bantu di absen juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi